Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang di Info Komputer Tech Gathering. Nama saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, baik yang masih bekerja di rumah maupun yang sudah kembali beraktivitas di kantor. Karena dengan selalu menjaga kesehatan, kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang menyebalkan ini. Mungkin sedikit perkenalan, Info Komputer Tech Gathering adalah forum bagi IT profesional yang tertarik belajar pemanfaatan teknologi dalam mendukung kinerja bisnis perusahaan. Nah, dalam Tech Gathering kali ini, kami akan mengangkat tema mengelola infrastruktur digital di era new normal. Tema ini terinspirasi dari percakapan kami dengan beberapa CIO dan IT leader Indonesia. Jadi salah satu aspek yang mencuat dan sering disebut adalah munculnya tuntutan percepatan transformasi digital akibat pandemi ini. Jadi transformasi digital sebenarnya sudah menjadi menjadi rencana dari perusahaan Indonesia. Namun pandemi ini memaksa semua rencana tersebut harus dipercepat. Jadi yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 2 tahun, sekarang harus dipercepat menjadi 1 tahun atau bahkan 6 bulan. Nah, percepatan transformasi digital ini tentu saja harus didukung kesiapan setiap komponen, termasuk infrastruktur digital. Jangan sampai ketika semua rencana percepatan sudah dilakukan, ternyata infrastruktur yang dibutuhkan tidak memadai gitu. Jadi masih harus di-upgrade, masih harus ditingkatkan kapasitasnya dan segala macam. Nah, di Tech Gathering kali ini kita akan membicarakan aspek infrastruktur digital ini, utamanya di data center. Pertanyaan besar yang kami harap bisa dijawab melalui acara ini adalah pertama, bagaimana perusahaan Indonesia beradaptasi di masa pandemi dan juga new normal ini. Dan yang kedua, bagaimana mempersiapkan infrastruktur digital yang mendukung adaptasi tersebut. Dan yang ketiga adalah di tengah pilihan infrastruktur digital saat ini, mulai dari data center yang dikelola sendiri, co-location, sampai kemudian cloud computing, pilihan mana yang sebaiknya dipilih. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana plus minus dari setiap pendekatan tersebut. Jadi kami harap pertanyaan-pertanyaan penting itu bisa dijawab oleh para panelis yang telah kami undang di webinar ini. Namun sebelum memperkenalkan para panelis, saya ingin membacakan beberapa aturan di webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Yang kedua, fitur berbicara, para peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang nanti ditentukan. Dan yang ketiga, akan ada sesi Q&A di 20 menit terakhir acara. Jadi jika Anda pertanyaan, silakan ajukan melalui kolom Q&A yang tersedia. Mungkin sebagai tambahan informasi, 3 pertanyaan terpilih akan mendapat souvenir menarik dari Info Komputer. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Nah, oke, sekarang saya ingin memperkenalkan 3 narasumber yang telah kami undang di acara kali ini. 3 narasumber ini berasal dari 3 latar belakang yang berbeda, jadi kami harap kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif dari topik ini. Narasumber pertama adalah Bapak Andi Nirwoto, beliau adalah Direktur IT, Operasional, dan Digital Banking BTN. Pak Andi ini memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan, termasuk mengantarkan BNI, tempat Pak Andi bekerja sebelumnya, melangkah ke platform digital. Dari Pak Andi ini kita bisa mendapatkan sebenarnya apa sih tantangan yang terjadi di industri perbankan saat ini dan bagaimana BTN menjawab tantangan tersebut. Narasumber kami yang kedua adalah Ibu Mevira Munindra, beliau adalah Country Head of Operation IDC Indonesia. Ibu Mevira ini memiliki pengalaman panjang di industri ICT Indonesia, termasuk mendampingi banyak perusahaan dalam melakukan transformasi digital. Jadi dari Ibu Mevira ini kita bisa mendapatkan gambaran atas tren digitalisasi yang terjadi di perusahaan Indonesia. Kemudian narasumber kami yang ketiga adalah Bapak Sihmirmo Adi atau biasa dipanggil Pak Mirmo. Beliau adalah CEO dari Telkom Sigma, pemain penting di industri data center dan cloud Indonesia. Jadi Pak Mirmo, kita bisa mendapatkan insight menarik sebenarnya mengenai tren yang terjadi di pengelolaan data center perusahaan Indonesia.
Kepada semua narasumber saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan kamera dan speakernya. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti Info Komputer Tech Gathering kali ini. Selamat pagi Pak Mirmo, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mas. Ini udah di kantor kayaknya nih Pak ya? Sudah. Saya di kantor. Sudah aktif juga ya? Oke, ya. Selamat pagi Ibu Mevira, apa kabar? Selamat pagi Mas Wisnu, baik Mas, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan ya Mbak ya. Kemudian juga ya. Pak Andi, selamat pagi Pak Andi dari WTN. Pagi Pak Wisnu. Oke Pak, terima kasih kepada 3 narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan audiens dari Info Komputer. Mungkin saya akan membuka sesi ini dengan mempersilakan Ibu Mevira untuk memberi gambaran Mbak tren IT digital saat ini dan kaitannya dengan digitalisasi perusahaan. Silakan Bu Mevira, kami berikan waktu sekitar 20 menit. Silakan Bu. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Mas Wisnu atas pembukaannya. Selamat pagi Pak Mirmo dan Pak Andi juga dan teman-teman semua yang hadir di acara hari ini gitu ya. Mungkin hari ini saya akan share sedikit mengenai tren dari digital transformation, terutama dalam situasi krisis seperti sekarang, terutama dari building digital resiliency gitu kan. Apa sebenarnya role dari IT infrastruktur di digital transformation itu sendiri? Karena balik lagi setelah kami lihat dalam 3 bulan terakhir ini banyak sekali yang terjadi gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam spending atau investment dari IT tersebut. Ya tadi juga Mas Wisnu juga sebutkan bahwa banyak sekali project-project atau program-program digital transformation yang malah jadinya lebih dipercepat gitu kan. Jadi kami melihat malah akan ada banyak prioritization juga dari program-program IT di dalam perusahaan. Dan di sini pasti tentunya yang kami lihat adanya role atau core penting, importance yang sangat harus dipertimbangkan dalam IT infrastruktur gitu kan. Karena baik lagi dari segi spesifikasi yang kita lihat ketika teman-teman masuk kepada digital platform, digital solution gitu ya, IT infrastruktur akan menjadi fundamental utama untuk teman-teman persiapkan ke depannya. Mungkin kalau aku rasa teman-teman pun di sini juga pasti udah melihat lah ya bahwa mungkin lebih ke arah bukan jokes, tapi di sini kita lihat sebagai suatu percakapan bahwa ternyata digital transformation sekarang ini dipercepat karena ada krisis gitu kan, dan at the same time it's a good timing juga buat rekan-rekan IT leaders maupun CIO gitu kan untuk mempercepat investment yang sebelumnya ditunggu-tunggu atau di plan masih nanti-nanti gitu kan. Dalam 3 bulan terakhir ini kami berbicara dengan beberapa IT leaders gitu di market, bagaimana plan mereka seperti apa di dalam tahun 2020 dan 2021 seterusnya gitu kan. Dan memang kita lihat sekarang akan ada banyak behavior baru bagaimana mereka terutama dalam mereka menyikapi adanya challenging times seperti sekarang, seperti krisis COVID-19 ini. Dan di sini ternyata kami lihat akan lebih banyak program-program baru dalam digital solution yang dimana tujuannya adalah untuk saving the business operation, untuk tetap thrive, tetap bisa bergerak, beroperasi dalam situasi yang sulit seperti ini gitu. Dan mungkin kalau rekan-rekan lihat pun sekarang di media pun dari all of industry yang kita capture gitu kan, dari healthcare, perbankan, kemudian dari commerce, dari retail, atau even dari segi dari services gitu kan. Mereka sekarang sudah mulai melihat bagaimana cara engage dengan customer mereka dengan cara yang baru gitu kan, dan salah satu yang menjadi enabler di situ adalah dari menggunakan teknologi atau digital platform itu sendiri. Oleh karena itu kami melihat bahwa teman-teman pun juga akan diminta untuk melihat replanning lagi sebenarnya apa yang akan menjadi tujuannya utamanya dari rekan-rekan semua dalam solusi produknya, kemudian menggunakan teknologi untuk mempercepat proses tersebut. Di sini dari IDC kami mungkin teman-teman di sini sebelumnya pernah juga lihat crisis stage ini. Jadi di sini kita punya dari IDC 5 stages for crisis recovery gitu kan. Dan di sini kita lihat sebagai beberapa cases dari ada 5 stages yang dilihat dari IDC gitu ya. Pertama dari business continuity. Nah ini biasanya rekan-rekan akan dimulai dari awal pertama kali gitu dari crisis management, dan kita lihat beberapa CIO fokus itu adalah bagaimana tetap menjalankan bisnisnya secara
aman, nyaman ya, employee safety gitu kan, crisis communication seperti apa, kemudian supply chain visibility seperti apa. Ingat banget saya dari 3 bulan yang lalu gitu ya, ketika bicara mengenai COVID-19 pertama kali di Indonesia, salah satu yang terimpact di bisnis manufacturing, let's say, adalah dari supply chain prosesnya, bagaimana mendapatkan raw materials-nya, karena di Indonesia banyak sekali manufacturing company yang harus capture raw materials dengan cara importasi seperti itu. Jadi itu yang jadi salah satu yang kita lihat fokus utama dalam perusahaan. Kemudian next stage-nya adalah dari business variability, ada ROI fokus, kira-kira seperti apa workforce management-nya, kemudian financial planning seperti apa, supply chain bisnis seperti apa, dan kemudian stage 3 di sini adalah business resiliency. Ini aku rasa ya teman-teman pun juga akan mendengar sekali gitu ya dalam situasi krisis sekarang, yang dimana tentunya dari CEO pun akan melihat bagaimana caranya untuk mendeploy contingency planning seperti apa, dan inovasi-inovasi kapital seperti apa untuk bisa get back lagi ke arah change management, acceleration, atau ke arah inovasi gitu kan. The last 2 stages yang kita lihat akan terjadi dalam bisnis atau perusahaan-perusahaan yang ada di market seperti itu. Dan di Indonesia sekarang majority 90% perusahaan itu masih ada banyak di stages 3 ini gitu ya. Pertama mungkin dari crisis management-nya, bagaimana untuk leverage employee safety, crisis communication, kemudian ROI fokus misalnya bagaimana untuk mendeploy workforce management secara proaktif gitu ya. Kemudian ada operational resiliency. Di sini akan bicara bagaimana contingency planning untuk supaya operasional mereka tetap berjalan secara resilient dan kuat seperti itu. Dan berdasarkan dari survei yang kami lakukan, ada beberapa hal yang kami lihat menjadi suatu hal yang penting dalam suatu krisis seperti sekarang, yaitu agility dan resiliency. Dan di sini akan relate sekali dengan apa yang kami temukan di market gitu ya, dari survei yang kami lakukan setiap bulannya, yang kami sebutkan IDC COVID-19 Wave Survey, dan ini terakhir kita dapatkan di bulan Mei. Ada investment yang akan banyak diprioritaskan oleh perusahaan di Indonesia. Gitu kan. 3 utamanya adalah satu dari customer experience. Mbak Mevera, bisa saya potong? Karena suara Ibu agak naik turun, apakah mungkin lebih didekatkan dengan mic-nya? Ya, oke. Ini udah ini Mas? Udah oke? Oke, ya, oke. Ini oke. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Jadi mungkin kalau dari investment yang pertama itu dari pertama dari customer experience, kemudian ada digital infrastructure resiliency, dan digital trust program. Jadi 3 ini adalah kami lihat sebagai faktor utama investment pertama yang akan baik diakselerasikan oleh perusahaan di Indonesia gitu kan dari tahun 2020 sampai seterusnya. Mungkin kalau customer experience program, di sini kami lihat banyak perusahaan-perusahaan yang tadi ya let's say mereka belum sampai ke arah online platform, mereka akhirnya merealisasikan digital platform seperti itu kan. Jadi mungkin akan ada banyak social commerce application, kemudian CRM application yang akhirnya dideploy dalam situasi seperti sekarang. Kemudian kedua ada digital infrastructure resiliency programs gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat digital infrastructure resiliency programs, biasanya mungkin sebelum ada COVID-19, sebelum ada krisis, bukan sebagai top 3 investment kalau kami lihat dari Indonesia gitu ya. Biasanya digital infrastruktur dilihatnya sebagai hal yang along the way kita akan invest infrastruktur gitu ya, tapi apakah itu akan menjadi investment utama itu belum tentu gitu kan. Di sini makanya ketika perusahaan-perusahaan mulai melek gitu ya, mulai melek terhadap ada kebutuhan digital solution, terutama untuk engage dengan customer mereka, untuk engage dengan enterprise mereka, infrastruktur resiliency itu akhirnya diutamakan gitu kan, karena mereka melihat bahwa itu menjadi hal yang fundamental sekali untuk bisa mensupport adanya program-program digital yang ada di dalam perusahaannya gitu. Jadi mungkin kalau digital infrastruktur resiliency program ini termasuk adanya deployment dari cloud-based solution, cloud-based infrastruktur, kemudian gimana cara make sure bahwa data center services atau data center infrastrukturnya kuat, resilient gitu kan. Itu jadi salah satu approaches yang kami lihat akan jadi salah satu investment utama ke depannya di Indonesia. Kemudian last but not least yang mungkin akan aku capture ini adalah digital trust program, karena kami lihat ternyata the security itu adalah hal yang mungkin kalau di Indonesia aware, let's say selalu menjadi top 5 investment, tapi ketika bicara apakah itu paling penting, itu belum tentu gitu kan. Jadi biasanya istilahnya mungkin kayak asuransi lah kalau kami lihat gitu kan. Mereka akan invest di security, trust program yang mereka memang apabila sudah pernah kena threat yang ada di dalam di country gitu. Seperti itu. Jadi kita melihat sekarang dengan adanya work from home, kemudian mereka melihat bahwa ini kita virtual working nih, virtual remote experience nih, ini belum tentu nanti endpoint-nya seperti apa, networking seperti apa gitu ya, dengan adanya work from home, akhirnya mereka pun sudah mulai lebih aware terhadap digital itu sendiri dari segi security perspective.
Kemudian ini mungkin beberapa hal yang kami lihat akan menjadi salah satu tren-tren yang akan terjadi di Indonesia juga, yang dimana akhirnya akan mempengaruhi IT infrastruktur investment. Mungkin rekan-rekan pun juga tahu bagaimana DX, kemudian atau digital transformation, berkembangnya cloud solution di Indonesia, kemudian shifting ekonomi. Kita lihat data akan menjadi salah satu aset lah ya, aset atau jadi semacam enabler utama dalam decision making ke depannya. Kemudian kami lihat akan ada banyak intelligent platform di sini, terutama dengan emerging teknologi seperti AI, machine learning. Itu lihat kami lihat sebagai salah satu key drivers juga kenapa rekan-rekan pun juga harus sudah mulai melihat adanya kepentingan ada IT infrastruktur yang kuat gitu kan, yang strong dan resilient untuk bisa mensupport adanya solusi-solusi yang ada di dalam perusahaan teman-teman semua. Nah, di sini kami lihat memang IT infrastruktur ini adalah penting sekali gitu ya untuk digital transformation journey. Biasanya mungkin dilihatnya hanya sebelah mata oleh perusahaan atau enterprises, terutama dalam digitalisasi journey-nya mereka seperti apa. Tapi di sini kami lihat, terutama dengan ada krisis seperti sekarang, IT infrastruktur malah menjadi fundamental utama gitu kan, untuk bisa supaya digital initiative yang di dalam perusahaan itu bisa terdeploy dengan kuat gitu. Jadi kami lihat akan penting sekali buat teman-teman di sini untuk melihat bagaimana kesesuaian dari IT infrastruktur dalam bisnis atau dalam digital transformation journey yang ada dalam perusahaan teman-teman semua. Di sini mungkin kalau kami lihat dari perspektif ya, dari perspektif IDC sendiri, di sini kami selalu melihat adanya inovasi dan transformasi. Jadi mungkin kalau kami lihat kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang berpikiran bagaimana caranya bisa transform dari segi infrastrukturnya, tapi juga mungkin bicara juga dengan inovasi seperti apa. Gitu kan. Di sini kami lihat adalah bagaimana rekan-rekan juga perlu untuk balance antara inovasi dengan transformasi infrastruktur yang ada dalam perusahaan rekan-rekan. Gitu kan. Karena kedepannya yang kami lihat adalah bahwa tech infrastruktur itu akan menjadi bisnis arsitektur, gitu kan. Bahwa kedepannya tech arsitektur adalah bisnis arsitektur juga untuk rekan-rekan semua, sehingga apapun yang teman-teman akan mencoba inovasikan atau transformasikan juga, itu harus menjadi suatu mindset yang kuat di dalam perusahaan rekan-rekan, gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat adalah bagaimana caranya untuk tetap inovasi, mungkin pertama adalah dengan cara align business dan IT goals dengan IT agility sebagai mindset itu sendiri. Kemudian untuk tetap stay cognition atau adapt dari teknologi itu sendiri seperti apa. Misalnya rekan-rekan juga dalam digital platformnya, bisnis solusinya seperti apa yang ingin di drive atau di launch, itu juga harus melihat ke arah teknologi. Sekarang balik lagi, business mission goals yang ada dalam teman-teman pasti akan tetap sama gitu ya along the way. Tapi di sini enablers-nya mungkin akan terus berubah gitu kan. Just di sini akan ada bicara tentang teknologi itu sendiri seperti itu. Kemudian di sini mungkin dari business opportunities pun juga kami syaratkan untuk melihat adanya dari IT solution, bagaimana IT bisa di-leverage sebagai salah satu key revenue generation yang baru untuk bisa rekan-rekan pun dalam digital platform. Dan itu dari inovasi perspektif, tapi mungkin dari transform at the same time, teman-teman juga perlu lihat bagaimana caranya memodernize IT environment di dalam perusahaan, terutama dalam mendrive efisiensi gitu ya. Kemudian juga untuk tetap mencoba rationalize IT workload dan infrastruktur modelnya seperti apa, dan last but not least adalah improve staff effectiveness dan skill yang ada dalam perusahaan. Jadi mungkin kalau dari transform perspektif, dari IT infrastruktur perspektif adalah rekan-rekan pun di sini juga perlu lihat bagaimana untuk bisa mengakomodasi inovasi-inovasi yang ada di dalam perusahaan rekan-rekan gitu kan, terutama dengan adanya changing business needs yang ada di dalam di market gitu kan. Kadang-kadang consumer atau customer suka berubah-berubah gitu kan dari kebutuhannya seperti apa, yang dimana sebagai bisnis perspektif pun rekan-rekan juga perlu harus bisa mengakomodir that kind of request gitu ya. Dan di sini IT environment itu pun juga perlu harus di-leverage ke arah perubahan tersebut gitu, bagaimana cara modernize tersebut untuk bisa memprovide adanya efisiensi dan efektivitas seperti apa. Kemudian mungkin di sini adalah IT workload dan infrastruktur models. Mungkin kalau sebelumnya kita sebutnya second platform kali ya, benar-benar hanya berbasiskan IT infrastrukturnya saja. Tapi kedepannya kami lihat akan banyak sekali view-view ke arah misalnya sharing model seperti itu, cloud-based solution akan selalu jadi pertimbangan untuk dalam IT infrastruktur. Kemudian bekerja sama dengan third party, data center services itu jadi salah satu infrastruktur model yang perlu teman-teman leverage gitu kan.
Tujuannya adalah supaya IT workload yang ada di dalam perusahaan pun juga bisa teroptimize gitu kan. Jadi rekan-rekan pun juga bisa memanage workload-nya yang ada di dalam perusahaan rekan-rekan dengan kerjasama dengan third party atau tech party yang ada di dalam di market seperti itu. Apalagi kalau kita lihat Indonesia sekarang menjadi salah satu negara tujuan dalam adanya tech development yang ada dalam di Asia Tenggara gitu kan. Itu jadi salah satu strength juga buat di Indonesia untuk bisa mensupport rekan-rekan dalam digital transformation ke depannya seperti apa. Kemudian di sini mungkin improve staff effectiveness di sini karena baik lagi bisa juga di-leverage dengan adanya teknologi karena efisiensi dari effectiveness perusahaan pun juga akan sangat dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang. Baik lagi mungkin rekan-rekan akan dengar banyak tentang talent gap dan lain-lain, tapi kami rasa dengan adanya bantuan third party pun akan bisa mensupport adanya perubahan-perubahan yang hadir dalam digital transformation journey rekan-rekan semua. Ini mungkin dari role dari IT infrastructure modernization. Jadi mungkin kita lihat sebenarnya objektif dari IT infrastructure modernization itu sendiri akan ada dua, itu ya. Pertama adalah dari segi enterprise security, meningkatkan enterprise security, kemudian upgrade IT processes seperti apa, upgrade dan standardized data center infrastruktur yang ada di perusahaan rekan-rekan, kemudian improve infrastruktur resiliency seperti apa, sampai kepada upgrade existing enterprise application. Jadi di sini akan dilihat sekali dari security, proses, infrastruktur, maupun sampai ke application. Itu kami lihat sebagai IT infrastructure modernization ke depannya yang rekan-rekan pun bisa lihat sebagai objektif utamanya. Gitu kan. Di sini kita ada sebenarnya ada tiga role yang mungkin bisa rekan-rekan leverage. Pertama dari infrastruktur tech modernization juga. Jadi di sini baik lagi kalau kita lihat along the way adanya teknologi yang baru gitu ya, build and deploy paradigma sekarang kita lihat sekarang sudah mulai banyak ada di market gitu untuk memodernisasi infrastruktur. Kemudian reinvent talent processes, di sini gimana caranya untuk mereduce resikonya seperti apa dan mempercepat development and deployment dalam business application. Kemudian ada juga transform, di sini transform masuk ke arah ke IT governance dan operation. Aku rasa ini mungkin akan jadi salah satu yang utama juga dari governance and operation, karena baik lagi along the way teman-teman akan menemukan banyak inovasi gitu ya dalam digital transformation journey. Akan banyak sekali investment yang akan di put into account gitu ya, diprioritaskan dalam digital transformation, sehingga ketika bicara mengenai IT governance and operation itu pun juga sebisa mungkin harus tetap dibuat as agile as possible karena disesuaikan dengan ada perubahan-perubahan yang ada di dalam perusahaan maupun di market seperti itu. Di sini mungkin yang tipping points yang aku lihat akan menjadi drivers dari ada infrastructure modernization adalah satu dari business initiative. Jadi rekan-rekan pun di sini mungkin IT leaders di sini akan banyak berbicara, berdiskusi juga dengan tim business unit seperti apa untuk mensupport adanya inovasi di dalam business unit tersebut. Kemudian LOB transformation, kedepannya dari IDC pun melihat bahwa teknologi tidak hanya akan fokus di IT department, tapi juga akan banyak fokus kepada LOBs atau business unit seperti marketing, operation, dan IT department akan menjadi key role utama dalam proses transformasi tersebut. Kemudian di sini mungkin ada overall business capex dan opex transformation yang kami lihat sebagai utamanya karena rekan-rekan pun juga pasti akan diminta untuk ada efisiensi dan bisnis model capex to opex transformation akan jadi salah satu konsiderasi utama, terutama dalam infrastruktur modernization. Mungkin ini my last two slide ya. Jadi ini mungkin sini beberapa yang ingin juga adalah IT kedepannya bukan lagi sebagai cost, tapi sebagai critical asset. Itu juga yang kami lihat terbukti dalam crisis management seperti sekarang, bagaimana IT juga sebagai enabler adanya digital platform, inisiatif yang ada dalam perusahaan, di mana teknologi arsitektur ini akan menjadi bisnis arsitektur untuk bisnis rekan-rekan semua, gitu kan. Di sini yang, blessing in disguise, mungkin dalam COVID-19 ini, dalam situasi krisis seperti sekarang, bahwa perusahaan pun dari top manajemen akan lebih yakin, lebih mantap, gitu, lebih committed kali ya, lebih committed terhadap ada investasi di IT tersebut. Gitu. Oke, ini mungkin my recommendation. Nanti mungkin kita juga teman-teman semua di sini kalau yang mempunyai pertanyaan bisa langsung di-chat aja buat IBC seperti apa. Tapi yang jelas yang kami ingin leverage adalah untuk rekan-rekan semua di sini untuk get yourself ready for the future, karena baik lagi in the future kami lihat akan ada banyak percepatan teknologi juga gitu ya, akan lebih banyak inovasi-inovasi yang kita lihat akan disruptif gitu ya, baik itu dari teknologi based company atau even dari digitally determined companies yang memang awalnya traditional based gitu ya.
Di sini kami lihat ada 3 sebenarnya yang utama, terutama dalam preparation rekan-rekan juga di dalam transformasi digital. Pertama adalah dari partners itu sendiri, find the partners yang memang sudah ready dalam teknologi itu sendiri yang bisa memang membantu rekan-rekan dalam digital transformation dan juga bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi kami lihat partner akan menjadi teknologi partner di sini akan sangat amat penting dalam journey digital transformation yang ada di dalam perusahaan rekan-rekan. Kemudian be cognizant di sini terhadap new technologies, apalagi dengan adanya emerging technology yang sekarang hadir. Namun di sini ketika rekan-rekan lebih update lebih cepat, teman-teman akan tahu apa aja yang perlu di-upgrade seperti itu. Bukan berarti new technologies itu adalah harus selalu diimplementasikan gitu kan. Baik lagi harus disesuaikan dengan bisnis atau operation atau plan yang teman-teman sudah put into account dalam rekan-rekan semua seperti itu. Last but not least, aku rasa ini juga rekan-rekan juga pasti akan lebih aware bagaimana untuk tetap listen to your customer, karena apapun itu digital transformation roadmap journey yang rekan-rekan akan plan itu memang akan berdasarkan dengan customer. Di sini kami lihat bahwa customer centric strategy adalah suatu hal yang perlu di leverage juga termasuk dalam roadmap teknologi maupun digital dalam perusahaan rekan-rekan pun. Dan di sini apapun yang akan teman-teman upgrade ke depannya dari infrastruktur atau modernize infrastruktur rekan-rekan, itu paling baik adalah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer berdasarkan dari customer view seperti apa, dan itu tentunya akan sangat baik sekali apabila rekan-rekan memang use a data gitu ya, udah mulai lebih aware terhadap penggunaan data dalam decision making-nya seperti apa, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga saya nggak running out of time ya, Mas Wisnu ya. Nanti apabila rekan-rekan di sini ya audiens ada yang punya pertanyaan bisa langsung kita diskusiin di Q&A session. Terima kasih. Oke, Mbak Mevira, pas waktunya Mbak, dan saya setuju tuh Mbak dengan perubahan pola konsumen gitu, karena mungkin satu kejadian beberapa minggu lalu gitu yang menyadarkan saya ketika kurir, dulu awal-awal kurir itu hanya bilang paket gitu, ketika saya keluar, oh ini dengan siapa gitu, Pak Wisnu gitu ya. Sekarang ketika kurir datang paket gitu, ketika saya keluar, oh Pak Wisnu ada paket nih, jadi ternyata kurirnya udah hafal nama saya Pak, jadi itu mungkin menggambarkan betapa sekarang saya dan keluarga, saya dan istri lah ya, sekarang makin banyak belanja online, makin banyak harus makin sering kurir ke rumah, jadi sampai kurirnya aja hafal nama saya Mbak. Itu mungkin sedikit contoh bagaimana perubahan pola konsumen itu akan telah terjadi dan mungkin akan bertahan ya Mbak ya, karena kita bisa merasakan bahwa makin nyaman nih ternyata mengakses udah mulai get used to it juga, ya udah mulai pada terbiasa kali ya Mas Wisnu ya, dan mungkin udah mulai terlihat convenience-nya gitu kan. Dari IDC sempat ada survei sebenarnya tentang consumer behavior gitu ya, tentang let's say e-commerce lah. Awalnya memang mereka melihat bahwa e-commerce itu sebagai second option karena mereka tetap harus melihat apa ya adanya mereka harus lihat dulu, datang gitu ya, lihat fisikalnya seperti apa sebelum mereka make decision gitu kan di e-commerce platformnya gitu kan. Itu kita lihat sebagai behavior sebelum COVID gitu kan. Cuma sekarang dengan adanya krisis seperti sekarang, aku rasa mereka udah mulai consumer sudah mulai terbiasa gitu kan, bahwa oh yaudah nih kita langsung beli aja, langsung beli e-commerce gitu kan. Itu kita lihat sebagai changing landscape behavior di consumer juga sih Mas. Dan itu akan tentunya menentukan dari enterprise sendiri dalam develop their plan untuk customer engagement. Itu kita lihat udah mulai banyak tren-tren ke arah sana sih. Betul. Jadi apa yang terjadi konsumen harus segera diantisipasi oleh penyedia layanan supaya mereka juga gesit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Mbak Mevira, nanti kita akan ngobrol lebih banyak terkait hal ini.